Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat profil dari Dr. Tommy ya, dari Fakultas Kedokteran Indonesia. Sudah lebih dari 15 tahun mempelajari TCM dan Holistic Medicine, Bapak Ibu. Beliau adalah health konsultan di beberapa perusahaan global dan speaker serta trainer di berbagai perusahaan network marketing dan dengan total lebih dari 1 juta, Bapak. Luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu, kita sambut Dr. Tommy. Oke, Pak Indro. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Indro. Terima kasih Mas Ajib. Oke, Terima kasih ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu pada malam hari ini, ramai sekali ruangan ini ya. Banyak Bapak Ibu semua yang mungkin baru pertama kali hadir di ruangan ini ya. Selamat datang di Norlan Indonesia. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini adalah tentang kesehatan ya. Nah, karena sekarang ya kita sedang berada di masa pandemi ya, yang saya rasa cukup mengkhawatirkan semua orang. Dulu kita mungkin tidak terlalu memperdulikan situasi seperti ini sampai pada akhirnya situasi memaksa kita untuk peduli Bapak Ibu. Sekarang hari demi hari kita mulai mendengar ya, mungkin kerabat kita, sahabat kita, kemudian teman-teman kita ya, ternyata mereka telah terlebih dahulu mendahului kita karena situasi pandemi yang kita tidak akan pernah tahu kapan akan berakhir Bapak Ibu. Nah, untuk itu Norlan Indonesia ya sesuai dengan perannya adalah ingin membantu kita semua melalui produk-produk dari kesehatan dari Norlan Bapak Ibu. Norlan ingin menjadi bagian kita semua ya, untuk kita tetap bisa bertahan, tetap bisa survive, tetap bisa kita beraktivitas di masa-masa sulit seperti sekarang ini Bapak Ibu. Nah, untuk itu pada malam hari ini Norlan mengangkat tema ya, tema yang berkaitan dengan situasi sekarang COVID-19 ya Bapak Ibu. Norlan mengangkat tema yang menurut saya ini tema yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu. Apa tema kita pada malam hari ini? Yaitu adalah 2 kunci ya. 2 kunci apa? 2 kunci bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini Bapak Ibu. Jadi sekarang banyak orang merasa was-was, banyak orang kalap, banyak orang memborong sesuatu yang mungkin tidak begitu berguna ya, hanya mendengar informasi yang salah akhirnya mereka bingung, ikut-ikutan. Vitamin C di apotek susah, di Indomaret, Alfamart habis, vitamin E semua diborong orang ya, karena orang berlomba-lomba ingin bertahan hidup di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Bapak Ibu, pada malam hari ini ya kita akan membahas 2 kunci. Apa itu 2 kunci? Ya, kita akan bahas berikutnya. Bapak Ibu, ini adalah data yang saya ambil ya, tanggal 7 Juli kemarin ya, kasus aktif kita itu sudah mencapai 2,3 juta orang Bapak Ibu, dengan kasus aktif penambahan per hari kurang lebih 35.000, dan saya dengar hari ini hampir menyentuh 40.000 kasus hari ini. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Untuk itu kita harus peduli, kita sekarang harus betul-betul concern dengan isu ini Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita bisa menjaga kita sendiri, orang tua kita ya, sahabat kita, keluarga kita, untuk bisa tetap survive, tetap selamat di masa sulit seperti sekarang ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita masih ingat ya dulu awal pandemi ini pada tahun 2020 ya, ini banyak sekali ya keluhan-keluhan orang di awal itu adalah kita infeksi virus COVID-19 ini. Gejala-gejala yang paling sering adalah demam, lalu rasa capek, letih, dan pegel-pegel, kemudian ada juga batuk-batuk kering Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah banyak sekali keluhan yang sedikit tidak spesifik ya, seperti diare, kemudian seperti nyeri otot, kemudian juga suaranya serak ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah kasus-kasus gejala-gejala yang khas untuk COVID, dan sekarang juga sudah menjadi berbagai macam varian ya, varian alfa, beta, delta, theta, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat adalah gambaran foto ronsen atau foto X-ray dari orang penderita COVID, gejala utamanya adalah pneumonia atau radang paru-paru yang berat yang menyebabkan kita sulit untuk bernafas dan memerlukan oksigen Bapak Ibu, dan akhirnya jika tidak terbantu dan kita bisa meninggal ya. Nah, ternyata Bapak Ibu setelah banyak diteliti dan pelajari mengapa banyak sekali orang meninggal karena COVID, ternyata penyakit ini COVID-19 itu tidak hanya merusak paru-paru. Ternyata dibuktikan dengan berbagai macam otopsi dan
kasus forensik, ternyata virus ini juga bisa mempengaruhi atau merusak liver, ginjal, usus, otak, mata, jantung, dan bahkan pembuluh darah ya. Ini saya ambil dari beberapa media online, Bapak Ibu. Ternyata ada kurang lebih 8 organ yang bisa dirusak oleh virus COVID-19 ini, bukan hanya paru-paru. Oleh karena itu ini sangat berbahaya sekali. Nah, kita bisa lihat organ-organ apa saja yang bisa rusak ketika virus ini menyerang masuk ke dalam tubuh kita. Pertama yang paling penting adalah paru-paru, betul. Yang kedua adalah liver, ya. Lalu ginjal, usus, otak, mata, dan hidung, dan terakhir adalah jantung dan pembuluh darah. Nah, makanya ada beberapa sequel atau long COVID ya yang akhirnya mempengaruhi organ-organ bagian dalam, walaupun kita sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, tapi organ ya beberapa organ kita tidak bisa kembali 100% seperti sebelumnya. Ini sangat berbahaya sekali. Dan satu fakta yang menarik adalah 70-80% kematian akibat COVID-19 ini itu diakibatkan karena minimal 1 atau 2 komorbid yang ada pada pasien tersebut. Komorbid itulah penyakit penyerta. Apa penyakit penyertanya, Bapak Ibu? Di sini saya ambil dari data ya, di sini ada dari American Society dan dari ini data dari York, Bapak Ibu. Itu ada 10 penyakit penyerta yang bisa membuat orang jika terkena COVID-19 dia akan parah sekali, akan sulit terbantu. Dan orang ini kemungkinan besar akan tidak bisa bertahan. Ya. Apa ke-10 penyakit itu, Bapak Ibu? Ke-10 penyakit itu yang pertama kali adalah nomor satunya itu adalah hipertensi, lalu diabetes, hiperlipidemia, ya, dan seterusnya, termasuk kanker, COPD, demensia. Ini adalah faktor-faktor yang memperberat COVID-19 akan menjadi berat jika virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Dan 86,2% kematian di Amerika itu disebabkan oleh 82,6% itu orang-orang yang meninggal karena COVID itu menderita 1 atau 2 komorbid atau penyakit-penyakit penyerta ini, Bapak Ibu. Dan ini sangat berbahaya. Nah, jika Bapak memiliki penyakit-penyakit ini, nah ini adalah satu lampu merah, ya, lampu peringatan, lampu kuning untuk Bapak Ibu untuk lebih concern. Karena kita tidak pernah tahu virus ini kapan akan menghinggapi kita, kapan akan kita bertemu dengan virus ini, kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Ya, oke. Bapak Ibu, boleh kita bayangkan jika tubuh ini adalah satu negara, negara Republik Indonesia misalnya, jika ada musuh menyerang, musuh dari luar menyerang negara kita, maka kita harus perkuat 2 hal. Apa itu 2 hal? Yang pertama adalah Bapak Ibu, yang harus kita perkuat adalah rakyatnya. Ya, rakyat Indonesia harus kuat. Siapa rakyat itu? Rakyat itu adalah 7 triliun sel-sel tubuh kita, Bapak Ibu. Mereka harus kuat dulu ya. Jika sel-sel ini lemah, lapar, sakit, rapuh, tua, dan gak produktif, maka mereka adalah sasaran empuk untuk dihancurkan oleh virus. Jika sel jantung kita lemah, sel liver kita sakit, sel ginjal kita tua, sel usus kita nggak produktif, mereka adalah calon-calon yang akan dihancurkan oleh virus, Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang jarang orang concern. Kebanyakan orang hanya fokus pada hal yang kedua, yaitu meningkatkan sel imunitas atau immunity, yaitu sel T, sel B, makrofag, ya itu memang sesuatu yang harus kita tingkatkan, tentara kekebalan tubuh kita ya. Nah, orang-orang berlomba-lomba hanya di nomor 2. Banyak orang yang tidak sadar bahwa yang nomor 1 ini adalah sangat penting juga, yaitu sel-sel yang lain ya. Ini yang paling atas yang warna biru ini adalah sel-sel tubuh kita, yang paling besar yang bawah ini ya. Ini adalah sel-sel tentara kekebalan tubuh kita, Bapak Ibu. Nah, banyak orang hanya fokus di yang nomor 2. Berebut-rebut membeli susu kemasan, berebut-rebut membeli vitamin C kemasan. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan imuniti sel T dan sel B. Tapi mereka lupa, Bapak Ibu, banyak sel-sel tubuh, sel jantung, sel liver, sel paru, sel otak, sel ginjal kita yang sudah lemah, yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Mereka adalah calon-calon yang akan cepat mati jika virus ini masuk ke dalam tubuh kita dan diserang oleh virus, sel-sel ini akan mati. Dan kebayang nggak, jika sel-sel jantung kita yang sudah lemah ini banyak yang mati, fungsi jantung akan menurun, fungsi liver akan menurun, metabolisme tidak akan bagus. Kemudian ya akhirnya terjadi gagal organ di sana, Bapak Ibu. Ya, jadi ini orang banyak tidak peduli dengan sel-sel tubuh lainnya. Ini kita harus concern ya, karena mereka penting. Kalau tentara kita kalah, Bapak Ibu, rakyat sel-sel tubuh kita nggak gampang mati ya, karena mereka kuat. Tapi kalau tentara kita kalah dan mereka juga kalah, kita pun akan kalah total ya. Nah, lantas bagaimana caranya kita bisa memperbesar peluang kita bisa bertahan dari virus COVID-19 ini?
ada dua hal. Pertama adalah meningkatkan kesehatan sel-sel organ vital ya rakyatnya. Yang kedua adalah meningkatkan kekuatan sel imunitas tubuh kita atau tentaranya, Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, gagalnya organ kita, gagalnya jantung, gagalnya liver, gagalnya ginjal itu bermula dari kematian satu sel demi sel 1, 2, 3 mati, 100.000 sejuta mati, dan akhirnya gagallah satu organ. Nah, jika Bapak Ibu merasa sel-sel organ vitalnya ya merasa lemah, ya jantungnya udah tidak seperti dulu, ginjalnya udah tidak seperti dulu, livernya udah mulai menurun, banyak sekali timbul penyakit degeneratif, itu sudah saatnya kita memperkuat sel-sel sel-sel tubuh kita, Bapak Ibu, di luar sistem kekebalan kita ya. Pak, bagaimana dengan vaksin? Oke, vaksin memberikan harapan, secercah harapan, tapi ingat, tidak serta-merta orang yang divaksin akan kebal selamanya. Virus ini akan terus bermutasi, Bapak Ibu. Tidak ada pun satu vaksin yang bisa mengcover semua virus, tapi vaksin bisa mengurangi resiko berat jika kita diserang oleh virus ini ya. Jadi jangan hanya mengandalkan vaksin. Jika Bapak Ibu sudah divaksin itu bagus ya, teruskan vaksin, selesaikan. Tapi jangan merasa setelah divaksin Bapak Ibu akan baik-baik saja, belum tentu. Ya, banyak orang yang sudah divaksin terinfeksi kembali dan akhirnya dia meninggal ya. Bagaimana dengan obat, Pak? Sama, obat juga sama. Sampai saat ini belum ada satu obat pun yang betul-betul bisa terbukti untuk mengobati penyakit virus ini. Ya, sekarang masih banyak kombinasi obat-obatan, masih ditemukan obat-obatan yang baru. Dan ini pun kita tidak bisa terlalu berharap banyak. Yang bisa kita berharap banyak adalah kekebalan tubuh kita. Ya, kuatnya tentara sel-sel kita, kuatnya sistem imuniti kita. Hanya itulah di mana kita bisa mengandalkan ya, kita bisa berjuang bersama untuk melawan virus itu, Bapak Ibu. Nah, Norland Bapak Ibu itu mempunyai beberapa macam produk ya yang bisa Bapak Ibu pakai selama masa COVID-19 pandemi sekarang ini ya. Nah, bagaimana caranya? Kita pertama-tama harus menyehatkan dan memakmurkan 7 triliun sel-sel kita, Bapak Ibu. Sel jantung kita, sel liver kita perkuat, sel ginjal kita perkuat, sel usus kita perkuat ya. Di sini ada produk Bapak Ibu dan nanti akan saya jelaskan. Nah, ini adalah sel-sel yang harus kita perkuat, sel liver, sel jantung, sel ginjal, dan sel paru-paru kita sendiri. Nah, jika ya kita tidak bisa menghindari virus ini dan mereka harus menghancurkan sel-sel ini, kalau mereka kuat, mereka akan bisa bertahan sel-sel kita. Tapi kalau mereka lemah, sudah. Mereka akan menjadi sasaran empuk dan akan menjadi 10 penyakit tadi ya, dan akan menjadi 86% yang meninggal karena penyakit komorbid atau lemahnya sel-sel dari organ vital kita, Bapak Ibu. Nah, untuk memperkuat sel-sel organ vital ini, Bapak Ibu, Noran mempunyai satu produk yang sangat bagus sekali, dan namanya Wishing Detox Protect. Ini produk apa? Produk ini adalah ya produk yang revolusioner sekali, ya, di mana dia produk ini bisa membersihkan ya sel-sel di 5 organ vital kita yang sudah lemah, ya, dan sakit akibat penumpukan racun dan mungkin kekurangan nutrisi dan seterusnya. Jadi dia produk ini itu akan membuat sel-sel kita ya itu jadi bersih dari kerak racun ya, dengan satu teknologi namanya quantum technology. Nah, dengan demikian setelah sel ini dibersihkan dengan kerak racun, sel ini akan menjadi sehat kembali ya. Nah, nanti ini akan lebih jelas Bapak Ibu bisa nanti dijelaskan di detox seminar di detox camp ya, atau juga nanti bisa Bapak Ibu kunjungi YouTube kita untuk informasi yang lebih jelas ya. Jadi dia bisa mengembalikan kesehatan 5 organ vital kita Bapak Ibu, yaitu jantung, paru-paru, liver, ginjal dan usus pencernaan kita ya, dan masuk limpa itu hanya dalam waktu 16 jam aja ya. Jadi nanti setelah detox, wow, organ-organ kita akan lebih kuat, akan lebih siap menghadapi virus seandainya pun virus bisa masuk dalam tubuh kita ya. Nah, produk ini sudah mengantongi sertifikat FDA, sudah punya paten halal Bapak Ibu, dan juga sudah memiliki sertifikat Badan POM Republik Indonesia. Jadi produk ini sudah sangat aman sekali Bapak Ibu. Dan ini bagus banget untuk orang-orang yang punya penyakit degeneratif ya, atau punya gejala-gejala penyakit degeneratif seperti masalah jantung, stroke ya, diabetes, ginjal, pembuluh darah, orang yang punya masalah dengan konsentrasi ya, sering lupa, migrain, masalah pembuluh darah otak ya, tersebut namanya brain fog, stres dan lain-lain. Ini akan melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Orang yang sering capek-capek ya, kerja keras ya, begadang larut malam, ini adalah sasaran untuk virus Bapak Ibu. Ini akan menurunkan imunitas tubuh kita. Lalu orang yang sulit menurunkan berat badan, orang yang sulit autoimun ya, penyakit kulit yang
bandel ya, jerawat, eksim, kulit kasar, kusam, dan orang-orang yang punya masalah pencernaan yang kronis seperti mah, gastritis, dispepsi, wasir sembelit, ini cocok sekali untuk mereka ya. Dan yang lebih penting, produk ini bisa menguatkan 5 organ vital kita sehingga kita bisa lebih siap menghadapi virus COVID-19 Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa kesaksian dari produk-produk ini ya. Ini adalah dari Pekanbaru. Bapak ini menderita sesak nafas Bapak Ibu. Pada saat itu dia punya asma, bronkitis dan seterusnya. Lalu dia melakukan detox ya setelah 3 hari, dan dia harus pakai oksigen setiap harinya pada saat itu ya, nggak bisa lepas dari oksigen. Setelah dia melakukan detox sel ini ya, dia kirim kembali gambar kita ya, dan wow, luar biasa, dalam 5 hari dia sudah bisa lepas oksigennya. Penyakitnya masih ada, penyakitnya masih belum sembuh total, tapi dia sudah senang banget. Kenapa? Karena nggak harus pakai oksigen terus setiap hari ya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, lalu tahap kedua, setelah kita bersihkan selnya, ya wow, selnya sudah bersih kembali, lalu kita remajakan. Sel yang udah tua ini, yang udah hampir mati ini, kita remajakan kembali menjadi sel yang kuat dengan satu produk namanya GI Vital. Nah, ini produk sangat luar biasa. Dia adalah hasil pengembangan dari ilmu restorasi regeneratif. Dia mampu meregenerasi sel-sel kita yang udah lemah, ya, sel terutama saluran pencernaan, di mana sistem kekebalan tubuh kita yang paling besar itu ada di saluran pencernaan. Kalau saluran pencernaannya kacau, kalau pencernaannya rusak, itu kekebalan tubuh pun akan menurun. Ya. Nah, dia juga bisa menghambat tumbuhan bakteri Helicobacter, menyeimbangkan mikrobiota usus kita, ya, di mana mikrobiota ini penting untuk imunitas dan mencegah penuaan dini dari sel kita. Jadi sel kita awet muda terus kuat, ya. Sel ususnya, sel lambungnya, sel ginjalnya. Jadi walaupun diserang oleh virus, sel yang kuat tidak gampang mati, Bapak Ibu. Kita bisa bertahan, ya. Nah, standar produksinya sudah di FDA. Nah, ini juga akan lebih jelas nanti saya ceritakan di masalah GI Vital ini di satu sesi sendiri ya, tentang ilmu restorasi regeneratif nantinya ya. Nah, step 3 Bapak Ibu, setelah selnya bersih, lalu kita remajakan, lalu kita perkuat ya, dengan mikromolekul peptide. Nah, mikromolekul peptide ini adalah revolusi ketiga dalam era nutrisi abad 2021, abad 2021 maksud saya ya. Nah, mikromolekul ini adalah asam amino Bapak Ibu ya, oligopeptide ya, dengan rantai pendek 2 sampai 10 dengan tingkat penyerapan dan kelarutan yang sangat tinggi. Nah, ini adalah tripeptide pertama di dunia yang menggabungkan peptide dari ikan kedelai, jantung dan ikan laut ya. Dan sehingga dengan kombinasi tripeptide ini penyerapannya 2 kali lebih cepat daripada peptide biasa, dan 10 menit ketika kita minum, wow, langsung jadi energi Bapak Ibu ya. Orang yang COVID misalnya lama sembuh nih, aduh, recovery-nya lambat ya, aduh, udah negatif PCR-nya, kemudian udah negatif, tapi kok badannya merasa belum ini, minum produk ini, mikromolekul ini Bapak Ibu, dalam waktu 1-2 hari dia langsung bisa aktivitas seperti biasa ya. Ini sangat bagus sekali, bagus banget juga untuk orang penyakit degeneratif, orang yang minum obat jangka panjang ya, yang nggak olahraga, yang terus di rumah ya, masa lockdown, yang nggak pernah keluar rumah, jadi lemas. Minum ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada beberapa pemakai testimoni ya, yang nanti kita bisa lihat lebih lengkapnya ada di YouTube kita, Norlan Indonesia. Di sana nanti ada banyak sekali video-video testimoni kesaksian dari produk-produk ini ya. Itu tahap pertama. Nah, ini tahap keduanya. Tahap keduanya setelah kita menyehatkan rakyatnya, nah sekarang saatnya kita sehatkan tentaranya. Ini sudah betul. Banyak orang cari vitamin C, vitamin D, vitamin E sekarang, itu betul untuk menyehatkan tentaranya ya. Siapa tentaranya? Ya ini sel T, sel B, makrofag yang akan berperang langsung dengan virus COVID-19. Nah, tetapi Bapak Ibu, Norlan punya produk yang keren banget. Apa itu? Cordyceps sinensis. Cordyceps sinensis ini rajanya herbal. Dia adalah dipakai dari 5.000 tahun yang lalu ya, untuk para kaisar zaman China ya, China kuno ya. Ini adalah antibiotik alami untuk melawan infeksi termasuk bakteri dan virus. Nah, ini juga sekarang dipakai di Wisma Atlet kalau saya nggak salah, Cordyceps militaris ya. Itu untuk standar terapi untuk pasien-pasien COVID di sana untuk mempercepat kesembuhan. Ya. Ini sudah terbukti dengan penelitian ilmiah Bapak Ibu. Sudah masuk ke fase 2 penelitian ilmiah untuk mendapatkan sertifikat sebagai obat nantinya ya. Nah, dia bisa melebarkan dan merelaksasi bronkitis kita. Biasanya orang COVID itu sakit tenggorokan, menelannya susah. Kemudian dia nggak bisa mencium bau dan seterusnya. Nah, ini minum ini akan mengembalikan fungsi dari tenggorokan kita, Bapak Ibu. Lalu agak sesak nafas.
nggak lega, banyak dahaknya nyangkut di sini. Nah, ini dia bisa mencairkan dahak yang nyangkut di tenggorokan kita, ya. Sebagai mukovitis, ya, yang bisa menyebabkan kita sesak nafas, kemudian nggak bisa keluar. Nah, ini juga keren banget, produk ini bisa untuk membantu orang yang sedang dalam pemulihan COVID, cegah COVID atau juga untuk pemulihan, terapi COVID. Nah, bagus untuk Bapak Ibu yang kemudian perawatan dan juga pasca COVID untuk mempemulihan ini sangat cepat sekali, ya, untuk imunitas kita dia lebih bagus. Dan terakhir kita punya kalsium powder. Nah, ini adalah juga salah satu untuk menguatkan imunitas kita. Kalsium itu penting untuk sistem kekebalan. Kalsium itu penting untuk imunologi Bapak Ibu. Nah, kalsium ini adalah kalsium organik dengan penyerapan 100%. Dan hebatnya, kalsium ini sudah ada vitamin B3 dan K2-nya. Sekarang orang yang cari lomba-lomba vitamin D yang 1000, vitamin D 5000, vitamin K kita punya. Vitamin K ini untuk sistem pembentukan darah. Jadi gerbang keindahan darah kita nggak gampang menggumpal. Nah, tanpa pemanis buatan, pH-nya 7 dan rasanya sangat enak. Ya, anak-anak pasti suka. Dan ini juga bisa untuk ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, anak-anak, dan juga orang dewasa, Bapak Ibu. Dan kalsium ini sangat murah harganya, hanya 210, tapi manfaatnya luar biasa. Banyak orang mengejar beli susu, ya, beli apa yang harganya sangat mahal, tapi di sana nggak ada vitaminnya, nggak lengkap, kalsiumnya juga mungkin hanya sedikit, ya. Tapi ini kalsiumnya hampir 500 mg, jadi cukup 1 saset sehari udah bisa mencukupi kebutuhan tubuh kita, ya. Nutrisi ini sangat dibutuhkan oleh jantung kita, otak kita, kesuburan kita, orang yang kurang subur, ya, persarafan yang sering kram-kram, kesemutan, pegal-pegal, pencernaan, dan lebih dari 100 macam enzim dalam tubuh kita butuh kalsium. Nah, masalahnya kita sekarang banyak kekurangan kalsium, Bapak Ibu, ya. Ini menyebabkan imunitas kita akan menurun. Nah, dengan 2 produk ini, Cordyceps dan kalsium, saya yakin kekebalan tubuh kita akan jauh lebih meningkat kalau Bapak Ibu konsumsi produk ini secara rutin setiap hari, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, dengan memiliki 2 kunci ini, rakyat yang sehat, sel yang sehat, ya, 7 triliun sel kita, dan tentaranya kuat, kita akan siap menghadapi virus apapun di kemudian hari, Bapak Ibu. Bukan hanya COVID-19, ada COVID-20, ada COVID-21, COVID-22, maybe di kemudian hari kalau kekebalan tubuh kita kuat, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, ya. Bapak Ibu nggak perlu takut, karena virus akan terus ada sepanjang masa sampai hari nanti, Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah di diri kita, kuncinya di sel-sel tubuh kita, kuncinya di tentara kekebalan tubuh kita. Karena itu adalah mekanisme alam yang Tuhan ciptakan untuk melawan bakteri virus yang akan menghancurkan tubuh kita, Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan pakai masker, cuci tangan, ya, social distancing, cukup nggak? Ketiga hal ini, ya, Bapak Ibu, kita lakukan untuk menghindar dari virus. Artinya kita nggak perlu cari-cari virus, kita tinggal di rumah, stay at home, keluar kalau perlu aja, ya, kita menghindar dari virus. Tapi pertanyaan saya adalah, sampai kapan kita mau menghindar dari virus ini? Sampai kapan? Mau berapa hari lockdown? Mau berapa tahun? Mau sebulan, 2 bulan? Kan nggak bisa, Bapak Ibu. Jika suatu hari nanti, ya, Tuhan yang Maha Kuasa mentakdirkan kita, virus ini harus menemukan kita nggak nyari mereka, tapi dia menemukan kita, Bapak Ibu. Terus ini menemukan kita nggak bisa lari. Kita nggak bisa lari, Bapak Ibu. Cuman satu kata. Pada saat itu, ketika virus masuk dalam tubuh kita, hanya satu kata. Lawan, Bapak Ibu. Lawan virusnya. Lawan dengan kekebalan tubuh kita. Lawan dengan sel-sel tubuh yang sehat semua. Virus nggak akan bisa apa-apa. Tapi ingat, jangan cari virus. Tapi kalau virus sampai menemukan kita, jangan lari. Jangan lari, lawan. Oke, sebagai bahan renungan, Bapak Ibu, jika betul-betul terjadi skenario herd immunity, ya, di mana paparan populasi sampai 70-80% orang akan terpapar COVID-19, akhirnya akan hanya ada 2 kelompok manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah akan menjadi korban. Kita bisa berkaca dari tahun 1901, Spanish flu itu membunuh kurang lebih 100 juta orang di dunia, Bapak Ibu. Tahun 1901 itu sangat banyak sekali. Ya, ini adalah orang-orang kelompok pertama yang akan menjadi korban. Yang kedua adalah the survival, orang-orang yang akan selamat, orang-orang yang akan bertahan, Bapak Ibu. Ya, pertanyaan yang paling harus kita jawab adalah kira-kira kita, keluarga kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita di kelompok rentan, mereka akan ada di kelompok yang mana, Bapak Ibu? Hanya Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Ya, kita semua berusaha, ikhtiar untuk selalu sehat, untuk selalu bisa survive. Ya, Bapak Ibu,
sekarang harta udah nggak ada artinya lagi. Orang kaya sekarang udah banyak menjual asetnya untuk kesembuhan, untuk beli ventilator, untuk beli rumah sakit, untuk beli macam-macam, cari oksigen mahal pun dibeli. Ya, uang sekarang udah nggak ada artinya. Yang paling berarti sekarang adalah kesehatan, Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, health can make money. Health can make money. Jika Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu bisa cari uang, betul ya. But money cannot make health. Kalau Bapak Ibu udah ada di ruang ICU, nggak ada kan uang pun nggak akan ada yang bisa gantikan Bapak Ibu di ruangan tersebut. Ya, pilihan ada di tangan Bapak Ibu, produknya ada, Bapak Ibu bisa langsung hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu sekarang. Ya, ambil keputusan sekarang, silakan pilih produknya, ya silakan sebelum semuanya terlambat, Bapak. Oke, terima kasih. Itu sharing dari saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Ya, semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali Dr. Tommy. Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Dr. Tommy. Oke, terima kasih Pak Dokter, luar biasa sekali. Oke, gimana Bapak Ibu pengetahuan yang baru saja disampaikan oleh Dr. Tommy? Barusan betul-betul bermanfaat sekali buat kita ya Bapak Ibu ya. Terutama kita jadi lebih mengetahui tentang kondisi COVID yang kita hadapi saat ini. Kita betul-betul harus peduli dan konsen di masa sulit ini Bapak Ibu. Resiko dan potensi kerusakan organ bagian dalam yang diketahui oleh ini sangat berbahaya sekali, terutama jika Bapak Ibu yang memiliki komorbid serta penyakit penyerta Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu, kita perkuat sel-sel tubuh kita, jangan ditunda lagi untuk hidup sehat mulai dari saat ini. Ayo kita sama-sama mengkonsumsi produk Orlan, nutrisi sel organ kita, vital kita, tingkatkan kesehatan kita dan untuk menolong lebih banyak orang lagi Bapak Ibu. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, berikut ini kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Ya, Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Oke, Pak Dokter. Halo, Pak Dokter Tommy. Ya, ini kita buka kesempatan untuk 3 penanya Pak Dokter Tommy ya. Yang mau bertanya boleh. Kalau Bapak Ibu jika boleh ada bertanya bertanya, ya 3 orang aja. 3 orang bertanya, boleh. 3 orang bertanya, oke. Siap, oke. Silakan yang mau bertanya, ya. Boleh silakan aja bertanya. Yang mau bertanya boleh bisa langsung atau bisa ketik dari Makassar, tulis di bawah kolom chat ya. Oke, dari Nur Makassar. Silakan Ibu. Ya, siap. Ibu, selamat malam Ibu. Ibu, ya, boleh. Silakan Bu. Ada pertanyaan boleh silakan perkenalkan dulu namanya Bu, boleh? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya mau pertanyakan tentang pasien itu yang kalau yang sudah pakai cincin apa masih bisa didetoks? Gimana Bu? Oke, Pak Dokter. Bisa langsung dijawab Pak Dokter ya. Ya, untuk orang yang sudah pakai ring, Pak Hendro, apakah boleh masih didetoks ya? Jawabannya boleh Bu, itu bagus. Karena pemasangan ring kan biasanya nggak, ya kalau misalnya penyumbatannya banyak ya bisa 1 atau 2 atau 3 biasanya ya. Nah kemudian jika tidak bisa mengontrol kolesterolnya, lemaknya, tekanan darah, ada pemasangan berikutnya oleh dokter. Nah untuk menghindari pemasangan ring berikutnya kita harus melakukan pembersihan tentunya ya, pembersihan sel pembuluh darah, pembersihan epitel, pembersihan dari kolesterol, pembersihan logam berat, pembersihan macam-macam yang akan membuat pembuluh darah kita akan lebih lancar Ibu ya, sehingga nanti setelah detox bisa mengurangi resiko terjadinya serangan jantung dan juga resiko untuk pemasangan ring-ring berikutnya. Jadi silakan Bu di detox ya, segera dengan mantap. Oke, siap. Oke Ibu, terima kasih. Siap. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, selanjutnya silakan. Bapak Ibu masih ada 2 pertanyaan lagi, boleh? Silakan Bapak Ibu. Siapa saja boleh bertanya? Oke. Ada Ibu Andania mau bertanya nih kayaknya Pak. Oke, Bu Andania, boleh silakan Ibu. Boleh. Ibu, oke. Ibu boleh perkenalkan dulu namanya Bu, silakan. Perkenalkan, saya Ibu Andania dari Kakak itu. Saya hanya mewakili ini aja, ada yang menanyakan sama saya. Ini masalah keturunan, ya, yang sudah 10 tahun masih belum punya keturunan. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
ini Dari Allah. sudah operasi, apakah bisa detox? Katanya seperti itu. Sinyalnya mungkin kurang itu Pak Hendro ya. Oke, nggak apa-apa sinyalnya ya. Oke, tapi pertanyaannya udah saya tangkep ya, untuk baik. orang-orang yang bukan menderita, pasangan mungkin ya yang infertil atau tidak subur ya, sudah menikah mungkin berapa tahun sampai 10 tahun tapi belum punya keturunan. Pertanyaannya bisa nggak dibantu dengan detox ya? Tentu sangat bisa. Jawabannya sangat bisa ya. Dua-duanya suami istri ya bisa dilakukan pembersihan dulu, karena untuk suburan kan tentu harus dua-duanya ya, sel suami sama istri. Nah mungkin ya kemungkinan satu mungkin di ibunya ada gangguan hormonal, ada gangguan di rahim ya, di ovarium dan seterusnya. Kalau di bapaknya mungkin gangguannya di sel sperma ya dan lain-lain. Oke, jadi setelah nanti detox mungkin juga ada produk-produk tambahan untuk kesuburan ya, untuk meningkatkan kualitas sel sperma ya. Kita punya ada peptide, kita punya ada kalsium ya. Untuk ibu-ibu kita punya ada Pentiliner yang dipakai untuk mengurangi peradangan ya, kemudian juga menarik racun, kemudian juga menstabilkan hormon pada ibu-ibu ya. Nah itu, tapi yang paling penting adalah semua dari kita itu perlu detox Bapak Ibu. Apapun masalah. Sangat tunggu. Jadwalkan untuk pembersihan itu minimal 1 tahun sekali atau dua kali dalam waktu 1 tahun. Ya. Itu biasa. akan membuat kita selalu fresh, sel kita selalu muda, sel kita selalu siap untuk perang, sel kita selalu awet muda lah begitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita biarkan penumpukan racun ini terus menerus, nah kondisi kita akan lemah. Sel kita mungkin wajahnya glowing ya, tapi dalamnya bobrok, kan nggak mau kayak gitu ya. Maunya luarnya cantik, dalamnya juga sehat ya. Jangan cuman luarnya aja yang diperhatikan, tapi dalamnya jantungnya ngos-ngosan, paru-parunya jelek, livernya banyak lemaknya, ginjalnya ada batunya. Aduh, nggak keren banget deh kayak gitu ya. Jadi harus sehat, cantik luar dalam. Itu kebuaan ya. Oke. Satu lagi terakhir Pak Hendro, mungkin ada pertanyaan. Oke, siap. Terima Tadi, kasih satu lagi. untuk pertanyaannya. Oke. Siap. Oke. Lagi yang mau Bu bertanya. Haja Rosdiana salam dari Makassar. Silakan. Oke, terakhir Bu. ya. Oke. Silakan Bu Iya, Ros, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, mau tanya. Ya Bu. Kebetulan anak saya itu yang nomor 4 tuh sudah 3 tahun lebih menikah, belum punya turunan tuh. Kalau di detox tuh apa dua-duanya Dok? Dok. Kalau di detox apa suami istri? Ya, suami istri Bu, betul. Berdua itu lebih bagus ya. Jadi bukan hanya untuk kesuburan aja, tapi untuk memperbaiki paru-paru, organ vital ya, ginjal kita, pembuluh darah dan seterusnya. Itu akan lebih bagus dua-duanya Bu. Lebih sehat ya. Jangan sayang Produk apa Dok? keluarkan investasi untuk kesehatan. Sekarang saya kasih Pentiliner Dok. Pentiliner saya sekarang Boleh, pakai. nggak apa-apa. Pentiliner bisa, peptide bisa, ya, Cordyceps juga bagus. Oh gitu. Ya. Dok. Ya. Terus kemarin itu Dok, maaf saya tanya kemarin yang selalu. lagi gondok beracun itu. Yang gondok beracun Dok. Nah, Iya dia berminat, cuman dia takut bisa, karena Bu, perutnya besar Dok. Perutnya agak besar Dok. Katanya banyak cairan. setelah detox perutnya mengecil Setelah nanti, Bros, detox. ya. Iya, Ya. dia gondok beracun. Oke, Apa nggak risiko Bros, Dok? bisa. Bisa Dok? Gimana? Bisa, Apa? Bros. Oh bisa Dok. Oh iya. Oke Dok, makasih banyak Dok. Ya. Terima kasih banyak Dok. Oke, Pak Indro. Oke, Ya, siap. bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, ya boleh nanti di kolom chat, ya, boleh juga cantumkan nomor handphonenya. Nanti kita akan balas secara mungkin masih malu-malu menanyakan sesuatu hal yang pribadi begitu ya. Boleh di chat di sini ya, atau nanti bisa langsung ke Pak Hendro, langsung nggak usah ke everyone, ke moderator bisa langsung diketik
pertanyaannya, Pak, saya kok merasa keluhannya begini, kok saya udah minum obat, kok nggak sembuh-sembuh, kok begini, Pak saya kena COVID, gimana caranya biar cepat pulih, Pak orang tua saya punya stroke, orang tua saya punya diabetes, bebas, silakan Bapak Ibu langsung ke Pak Moderator ya di kolom chat, di sini ada di bawah ada kolom chat ya. Bapak Ibu bisa nanti tunjukkan ke moderator, kemudian nama Bapak Ibu siapa, bisa juga kasih nomor handphone, kalau bisa mau pakai WhatsApp juga bisa nantinya. Oke Pak Hendro, begitu. Sekian Pak Hendro dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Dokter.